Malam itu di ballroom hotel mewah di pusat Jakarta, cahaya lampu kristal menyinari segalanya dengan gemerlap yang menyilaukan. Ayah kandungku, Pak Hadi, yang dulu membuangku saat aku berusia 12 tahun karena aku gadis berbeda, tiba-tiba memeluk erat Sari, wanita yang kucintai, dan memanggilnya menantu perempuan di depan ratusan tamu undangan yang terkejut. Aku berdiri di sana, tubuhku membeku, jantungku berdegup kencang seolah dunia runtuh untuk kedua kalinya. Semua mata tertuju padaku, bisik-bisik mulai terdengar seperti gelombang yang siap menelan hidupku. Bagaimana mungkin pria yang pernah meninggalkanku sendirian di pinggir jalan Surabaya kini berdiri di sini, tersenyum seolah tidak pernah ada luka yang ia torehkan. Aku Nadia Wijaya, sekarang berusia 28 tahun, seorang eksekutif pemasaran di salah satu agensi periklanan terbesar di ibu kota. Hidupku seharusnya sempurna di atas kertas, apartemen mewah di kawasan Sudirman, mobil sendiri, dan karir yang sedang menanjak. Tapi di balik semua itu, ada rahasia yang kutahan sejak kecil. Ayahku, seorang pengusaha kain batik tradisional dari keluarga Jawa yang sangat taat adat, tidak pernah bisa menerima bahwa putrinya menyukai perempuan. Semuanya bermula saat aku masih duduk di bangku SMP di Surabaya. Saat itu, aku ketahuan berpegangan tangan terlalu lama dengan teman sekelas perempuan di belakang sekolah. Bukan ciuman, bukan pelukan, hanya tangan yang saling genggam karena aku merasa aman di sisinya. Tapi bagi ayah, itu sudah cukup untuk menyebutku penyakit yang harus dibuang. Pagi harinya, ia menyeretku keluar rumah tanpa memberi kesempatan bicara. Ibu hanya menangis di ambang pintu, tidak berani menentang. "Kamu bukan anakku lagi," katanya dengan suara dingin yang masih terngiang sampai sekarang. Aku ditinggal di terminal bus dengan tas kecil berisi baju dan uang pas-pasan. Sejak saat itu, aku tinggal bersama Bibi di Jakarta, bekerja paruh waktu sambil sekolah. Bibi yang baik hati itu akhirnya meninggal saat aku kuliah, meninggalkanku benar-benar sendiri. Aku belajar keras, lulus dengan nilai terbaik, dan masuk dunia kerja dengan tekad membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa ayah. Tapi luka itu tidak pernah hilang. Setiap kali melihat keluarga lain berkumpul di hari raya, hatiku seperti ditusuk. Aku bertemu Sari 3 tahun lalu di kantor. Dia adalah desainer Grace baru yang dipindahkan dari cabang Bandung. Sari dengan senyum lembutnya, rambut panjang yang selalu dikat rapi, dan mata yang selalu penuh pengertian. Kami mulai dekat karena proyek bersama. Malam-malam lembur berubah menjadi obrolan panjang tentang mimpi dan ketakutan. Aku tidak pernah berencana jatuh cinta, apalagi di lingkungan kerja yang masih sangat konservatif. Tapi Sari berbeda. Dia mengerti tanpa perlu kujelaskan. "Kita bisa sembunyikan dulu," katanya suatu malam di apartemenku saat hujan deras mengguyur Jakarta. Kami berpelukan di balkon, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak sendirian. Tapi menyembunyikan bukan berarti mudah. Kami harus berhati-hati. Tidak ada foto bersama di media sosial, tidak ada panggilan sayang di depan orang lain. Bahkan teman dekatku di kantor, Rina, hanya tahu bahwa aku belum siap menikah. Setiap akhir pekan, kami pergi ke luar kota dengan mobil sewaan, berpura-pura sebagai sahabat. Di Ubud atau Puncak, kami bisa bernapas lega. Sari pernah bilang suatu hari nanti kita akan bebas, Nad. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku tahu kebebasan itu mahal harganya di Indonesia ini.
Keluarga besar ayah masih sering bertanya tentang aku melalui ibu. Kapan Nadia nikah? Sudah umur segitu loh. Ibu selalu menjawab dengan nada lelah, dia sibuk karir. Tapi aku tahu tekanan itu semakin berat. Suatu sore telepon dari ibu datang. Suaranya gemetar. Ayahmu sakit, Nad. Dia ingin bertemu kamu. Aku membeku. Bertahun-tahun tidak ada kabar, tiba-tiba ini. Aku menolak. Tidak, Bu. Dia yang buang aku. Tapi ibu memohon, dia berubah, mungkin. Tolonglah, demi ibu. Aku akhirnya setuju, tapi hanya lewat video call singkat. Wajah ayah terlihat lebih tua, rambutnya memutih. Nadia, katanya pelan, makan ayah. Aku mematikan telepon tanpa jawaban. Malam itu aku menangis di pelukan Sari. Aku takut, Sari. Kalau dia tahu tentang kita, semuanya hancur. Pagi berikutnya di kantor, suasana sudah ramai dengan persiapan gala malam peringatan 20 tahun agensi. Aku ditunjuk sebagai ketua panitia, tugas yang seharusnya membanggakan tapi justru membuatku gelisah. Pak Hadi, ayahku, ternyata menjadi salah satu investor baru melalui perusahaan batiknya yang kini ekspansi ke Jakarta. Dunia memang kecil, terlalu kecil untuk lari dari masa lalu. Sari yang tahu dari berita internal hanya bisa memegang tanganku di bawah meja rapat. Kita kuat, Nad. Jangan biarkan masa lalu menguasai. Tapi konflik mulai muncul dari dalam. Adikku, Andi, yang sekarang menjadi manajer di perusahaan ayah, menelepon sore itu. Kak, ayah serius ingin baikan. Dia bilang gala ini kesempatan. Suaranya penuh harap, tapi aku tahu Andi selalu menjadi anak kesayangan yang tidak pernah tahu betapa sakitnya ditinggalkan. Dia ingin aku datang sebagai keluarga. Setelah apa yang dia lakukan, jawabku dingin. Andi mendesah, Kak Nadia, keluarga tetap keluarga. Jangan bawa dendam terus. Aku memutuskan sambungan, tapi kata-katanya mengganggu. Malamnya, di apartemen, Sari memasak nasi goreng sederhana seperti biasa. Kami duduk di lantai, berbagi cerita. Kalau ayah tahu aku lesbian, dia akan buang aku lagi, kataku pelan. Sari memelukku dari belakang. Kita tidak perlu bilang sekarang. Cukup kita bahagia diam-diam. Namun, rahasia mulai retak. Rina, teman kantorku yang paling dekat, mulai curiga. Dia melihat kami berdua keluar bersama terlalu sering. Nadia, kamu dan Sari. Dekat banget ya, tanyanya suatu siang di pantry. Aku tertawa gugup, sahabat kok. Tapi matanya tidak percaya. Beberapa hari kemudian, Rina mengajakku makan siang berdua. Aku tahu, Nad. Aku lihat kalian di puncak minggu lalu. Aku tidak juga, tapi hati-hati. Kalau sampai ke telinga bos, bisa berabe. Aku membeku. Rina janji diam, tapi aku tahu, di dunia kerja Jakarta, gosip menyebar seperti api. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu menelepon lagi, kali ini menangis. Ayahmu setiap malam bicara tentang kamu, Nad. Dia bilang penyesalan terbesar adalah membuangmu. Tolong datang ke Surabaya sebentar. Aku akhirnya pergi sendirian. Di rumah lama yang kini terasa asing, ayah duduk di kursi kayu ukir. Wajahnya penuh kerut. Nadia, ayah salah. Ayah takut nama keluarga tercemar.
Di kampung orang bicara. Aku diam, air mata mengalir. Kamu masih anak ayah. Pulanglah. Tapi aku tidak bisa. Malam itu aku kembali ke Jakarta dengan hati campur aduk. Sari menunggu di stasiun, memelukku lama. Kamu tidak sendiri lagi. Di kantor, persiapan gala semakin gila. Undangan dikirim, termasuk ke Pak Hadi. Aku harus menghadapinya di depan semua orang. Sari mulai gelisah. Mungkin kita mundur dulu, Nad. Jangan sampai ayahmu lihat kita bersama. Aku menggeleng. Tidak. Kita sudah bertahan 3 tahun. Ini ujian terakhir. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah aku siap kehilangan segalanya demi kebenaran? Minggu-minggu berikutnya seperti badai. Rina yang kukira teman ternyata tidak bisa menahan mulut. Suatu pagi bos memanggilku ke ruangan. Nadia, ada kabar yang beredar tentang kamu dan Sari. Ini perusahaan keluarga, kita harus jaga citra. Wajahku memucat. Aku membantah, tapi bukti foto dari Rina sudah beredar di grup internal. Ini hanya persahabatan, kataku lemah. Bos mengangguk, tapi peringatan jelas, jangan sampai mempengaruhi kerja. Malam itu aku bertengkar hebat dengan Sari. Kamu yang ingin sembunyi terus, bentakku. Sari menangis. Aku melindungi kita berdua, Nad. Keluargamu, karirmu, semuanya. Aku hampir putus asa. Untuk pertama kalinya, aku memikirkan untuk menikah dengan pria, pura-pura normal demi keluarga. Andi bahkan memperkenalkan aku dengan anak teman ayah. Dia baik, Kak. Ayah suka. Aku menolak mentah-mentah, tapi tekanan membuatku lelah. Sari merasa dikhianati. Kalau kamu menikah, kita selesai. Kami tidak bicara selama 3 hari. Di kantor, suasana dingin. Rina menghindariku, merasa bersalah tapi terlambat. Aku bekerja seperti robot, rapat demi rapat untuk gala. Setiap kali melihat nama ayah di daftar tamu, perutku mulas. Suatu malam hujan, Sari datang ke apartemenku dengan bunga. Ma, Nad. Aku takut kehilanganmu. Kami berbaikan, lebih erat dari sebelumnya. Tapi rahasia semakin berat. Ibu menelepon lagi. Ayah tahu kamu dekat dengan seorang perempuan. Dia tidak marah, Nad. Dia hanya ingin bicara. Aku tidak percaya. Bagaimana ayah tahu? Mungkin Andi yang bocor. Konflik batin semakin dalam. Aku mencintai Sari, tapi aku juga tidak ingin ibu menderita karena gosip kampung. Di Surabaya, keluarga besar sudah mulai bertanya. Nadia kok belum nikah? Ada yang aneh ya? Gala semakin dekat. Aku memutuskan untuk hadir dengan Sari sebagai teman dekat. Tapi di dalam, aku tahu ini bom waktu. Malam sebelum gala, aku menulis surat untuk ayah di pikiranku. Aku lesbian, Pak. Terima atau tidak, ini aku. Tapi aku belum berani kirim. Sari memegang tanganku. Apapun keputusanmu, aku ikut. Kata-katanya memberi kekuatan, tapi harga yang harus dibayar terasa semakin nyata. Karirku di ujung tanduk, keluarga di ambang pecah, dan masyarakat yang siap menghakimi. Hari gala tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Ballroom penuh dengan tamu berpakaian mewah, musik gamelan modern mengalun lembut.
Aku berdiri di pintu masuk, mengenakan gaun hitam sederhana yang Sari pilihkan. Dia datang terpisah, memakai dres merah anggun, rambutnya digelung indah. Mata kami bertemu sebentar, cukup untuk memberi kekuatan. Pak Hadi tiba dengan ibu dan Andi. Wajah ayah terlihat tenang, tapi matanya mencari-cari aku. Saat kami berjabat tangan, tangannya gemetar. "Nadia, kamu cantik sekali," katanya pelan. Aku hanya mengangguk kaku. Sepanjang malam, aku menghindari ayah. Sari tetap di sisi sebagai rekan kerja. Kami beroto bersama tim, tertawa seolah tidak ada masalah. Tapi Andi mendekat. "Ayah ingin bicara berdua denganmu nanti." Aku menggeleng. "Tidak sekarang, Di." Tekanan semakin berat saat bos mengumumkan penghargaan. Namaku disebut sebagai karyawan terbaik tahun ini. Tepuk tangan membahana, tapi di dalam dada aku merasa hampa. Sari tersenyum bangga dari kejauhan. Setelah acara penghargaan, ayah mendekat. "Nadia, ayah tahu tentang Sari." Suaraku hilang. "Bagaimana, Pak?" tanyaku parau. Andi cerita. Tapi ayah tidak marah lagi. "Ayah sudah tua, Nad. Ayah ingin memperbaiki." Kata-kata itu seperti mimpi. Aku mundur selangkah. Setelah buang aku. Setelah bilang aku penyakit. Ayah menunduk. "Ayah salah besar. Di kampung, adat kuat. Tapi sekarang ayah lihat kamu sukses." Sari kelihatan baik. Sari mendekat, tangannya menyentuh lenganku pelan. Ayah melihat itu, matanya melebar tapi tidak marah. Mungkin ayah bisa belajar. Malam itu berakhir dengan obrolan singkat di sudut ruangan. Ibu menangis peluk aku. "Pulanglah ke Surabaya, Nak. Aku tidak janji apa-apa." Di mobil pulang, Sari memegang tanganku. "Mungkin ini awal baik, Nad." Tapi pagi berikutnya, berita sudah bocor di grup keluarga. Sepupu-sepupu menelepon, bertanya dengan nada menghakimi. Benar Nadia suka perempuan. Karirku juga mulai terganggu. Bos memanggil lagi. "Investor seperti ayahmu senang, tapi citra perusahaan." Aku tahu pilihan harus diambil segera. Sari bilang kita hadapi bersama. Aku mengangguk, tapi dalam hati tahu kebenaran ini akan mengubah segalanya selamanya. 2 minggu setelah gala, ayah datang ke Jakarta khusus untuk bertemu. Kami duduk di kai kecil dekat kantor, Sari ikut meski gugup. "Ayah terima kalian," katanya langsung. Aku terkejut. Pak Hadi, pria yang dulu membuangku, kini meminta maaf secara resmi. "Ayah sudah bicara dengan kiai di kampung. Hidup kalian urusan kalian." Sari menangis pelan. Tapi aku masih ragu. "Kenapa sekarang, Pak? Setelah 20 tahun. Ayah menjelaskan panjang lebar tentang penyesalan, sakitnya kehilangan anak, dan bagaimana bisnis batiknya hampir bangkrut membuatnya sadar bahwa keluarga lebih penting dari adat. Tapi masyarakat tidak semudah itu. Berita mulai menyebar di kalangan bisnis Jakarta. Rekan kerja menatap aneh, klien membatalkan meeting. Andi menelepon marah. "Kak, kamu bikin nama keluarga jatuh. Sepupu-sepupu di Surabaya sudah gosip. Pengkhianatan datang dari dalam." Rina yang kukira sudah diam, justru menyebarkan cerita ke media sosial teman-teman. "Aku takut dipecat kalau diam terus," katanya saat aku konfrontasi.
Aku kehilangan teman, kehilangan kepercayaan. Sari juga menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Ibunya di Bandung menelepon, "Sari, ini dosa besar." Sari hampir patah, tapi kami saling kuatkan. Di kantor, bos memberi ultimatum. Pindah ke cabang luar negeri atau resign. Aku menolak pindah. Karirku di Jakarta adalah segalanya. Malam-malam aku begadang memikirkan pilihan. Ayah datang lagi, kali ini dengan proposal. Ayah akan umumkan di gala berikutnya bahwa Sari adalah menantu. Biar semua tahu ayah terima. Aku terkejut. "Pa, itu berisiko besar untuk bisnis ayah." Tapi ayah menggeleng. "Ayah sudah tua, Nad. Kehormatan sejati adalah menerima anak apa adanya." Keputusan semakin dekat. Aku dan Sari duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota. "Kalau kita umumkan, kita kehilangan banyak orang," kataku. Sari memelukku. "Tapi kita dapat kebebasan." Malam itu kami memutuskan untuk percaya pada ayah. Gala kedua diadakan bulan depan, acara amal besar di hotel yang sama. Ayah berjanji akan bicara di depan semua tamu. Tapi dalam hati, aku takut ini jebakan. Apakah ayah benar-benar berubah, atau hanya ingin selamatkan muka? Malam gala amal tiba. Ruangan penuh dengan pejabat, pengusaha, dan keluarga besar. Aku berdiri di panggung sebagai pembawa acara, tanganku dingin. Sari duduk di meja depan bersama ibu. Ayah naik ke panggung setelah pidato pembukaan. Semua diam saat ia mengambil mikrofon. Malam ini, ayah ingin memperkenalkan menantu perempuan ayah. Ruangan hening. Ayah menatapku, lalu memanggil Sari naik. Sari berjalan gemetar, ayah memeluknya erat di depan semua orang. "Ini Sari, pasangan Nadia. Ayah minta maaf pada anak ayah yang pernah ayah buang karena ketidakpahaman. Sekarang ayah bangga." Tepuk tangan pelan mulai terdengar, tapi banyak yang terkejut, beberapa keluar ruangan. Aku turun dari panggung, memeluk ayah dan Sari. Air mata mengalir. "Terima kasih, Pak." Tapi harga langsung terbayar. Besok paginya, berita headline di media online, pengusaha batik terima menantu sesama jenis. Bisnis ayah kehilangan beberapa klien konserati. Kantorku memberi surat peringatan terakhir. Keluarga besar memutus hubungan dengan kami. Ibu menangis di telepon, tapi ayah bahagia sekarang. Aku kehilangan promosi, Sari kehilangan proyek relance. Tapi di tengah semua itu, kami punya satu sama lain, dan ayah yang akhirnya pulang. Bertahun-tahun kemudian, aku masih bertanya-tanya. Apakah kebenaran selalu layak untuk diungkap meski harus mengorbankan segalanya? Benar atau salah menurut Anda?